Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua pelajaran prakarya. Kita melanjutkan materi bab 1 yaitu kerajinan bahan limbah keras. Yang pertama, proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Yang kedua, contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Pada proses produksi kerajinan bahan limbah keras, ini dapat digolongkan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan itu dapat dilihat sesuai dengan kondisi wilayah. Di sini ada 4, yaitu daerah pesisir pantai atau laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Limbah yang dihasilkan pada daerah pesisir pantai itu cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Sedangkan pada daerah pegunungan itu seperti kayu pinus, kayu akasia, dan kayu kamper. Kalau pada daerah pertanian itu kebanyakan limbah yang dihasilkan adalah tulang hewan ternak. Pada daerah perkotaan, limbah yang dihasilkan itu berupa pecahan kaca, keramik, potongan logam, dan aneka plastik, baik itu bekas perabot ataupun bekas yang lainnya. Nah, bahan kerajinan limbah keras itu dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Yang termasuk limbah keras organik, yang pertama adalah limbah cangkang kerang. Sebelum diolah menjadi kerajinan, cangkang kerang perlu diproses. Nah, prosesnya yang pertama adalah cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. Kemudian cangkang kerang dicuci menggunakan air mengalir. Kemudian direndam dalam larutan natrium soda. Ini tujuannya agar sisa daging yang menempel pada cangkang kerang serta kotoran dan baunya dapat larut atau hilang. Yang ketiga, cangkang kerang dikeringkan dengan pengering. Tujuannya adalah agar kualitas cangkang kerang tetap bagus. Yang keempat, cangkang kerang yang akan dibuat sebagai kerajinan itu dapat kita kikir, terus diamplas. Kalau sudah, baru dipotong sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, cangkang kerang siap dibuat kerajinan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Nah, dalam proses pembuatan kerajinan dari cangkang kerang, itu bahan yang dibutuhkan itu selain cangkang kerang itu sendiri, juga dapat digabungkan atau dipadukan dengan berbagai hiasan seperti logam, manik-manik, bisa seperti mata-mataan untuk membuat bentuk hewan. Alat yang dibutuhkan, yang pertama amplas, kikir, mesin gerindra, dan lem tembak. Produk yang dapat dihasilkan dari limbah cangkang kerang itu bisa digunakan sebagai tempat sabun, penghias frame foto atau cermin, tutup lampu, kotak perhiasan, dan lain sebagainya. Proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang, kalian bisa lihat pada gambar. Itu membuat boneka yang terbuat dari cangkang kerang.
Limbah keras organik yang selanjutnya adalah limbah sisik ikan. Sisik ikan yang dapat digunakan sebagai kerajinan itu adalah sisik ikan kakap. Ini karena sisiknya lebih kokoh, tebal, dan besar dibanding dengan sisik ikan yang lain. Cara mengolah sisik ikan sebagai bahan baku produk kerajinan itu adalah yang pertama, sisik ikan direndam dalam deterjen selama 2 jam. Setelah itu dibersihkan sebanyak 3 kali atau dibersihkan sampai benar-benar bersih dari deterjen. Setelah itu sisik ikan dicampur dengan air jeruk nipis selama 2 jam. Tujuannya agar bau amisnya hilang. Kemudian sisik ikan dipilih atau dikelompokkan sesuai dengan ukuran dan ketebalan. Setelah kering, diberi warna. Cara pemberiannya adalah rebus air hingga hangat, kemudian ditambahkan larutan benzoat. Nah, larutan benzoat ini sebagai pengawet dari sisik ikan. Setelah itu masukkan pewarna wantek atau cat tekstil, terus dimasukkan sisik ikannya tadi. Kalau sudah, kompor dimatikan, didiamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, tiriskan sisik ikan, dikeringkan. Caranya pengeringan adalah dengan cara diangin-anginkan agar tidak melengkung. Dalam pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan, itu bahan yang dibutuhkan adalah sisik ikan, pewarna, jeruk nipis, natrium benzoat, semprot clear, dan aneka pernak-pernik. Alat yang dibutuhkan adalah stang lancip, panci, spatula, dan kompor. Produk yang dapat dihasilkan dari limbah sisik ikan itu bisa digunakan sebagai anting-anting, bros, kalung, dan gelang. Proses pembuatannya bisa kalian lihat pada gambar. Itu adalah proses pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan untuk jepit rambut. Selanjutnya, kerajinan limbah keras organik yang ketiga adalah dengan tulang ikan. Nah, tulang ikan yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan itu bisa bagian kepala, sirip, tulang bagian tengah, tulang ekor. Cara pengolahannya adalah dengan dicuci, kemudian dijemur matahari langsung. Selain itu, tulang ikan juga dapat diberi warna dengan menggunakan pewarna semprot atau pilok. Untuk membuat kerajinan limbah tulang ikan, bahan yang dibutuhkan adalah selain tulang ikan itu tadi, kita membutuhkan pula lem power dan semprotan pewarna. Kita menggunakan pilok. Alat yang dibutuhkan adalah amplas, gergaji besi, lem tembak, dan gerindra. Sedangkan produk yang dapat dihasilkan dari kerajinan limbah tulang ikan itu kita bisa membuat hiasan dinding atau ruangan, membuat bunga, miniatur kendaraan, miniatur hewan, atau miniatur tokoh.
Proses pembuatannya bisa kalian lihat pada gambar. Itu adalah membuat aksesoris. Kita lanjutkan kerajinan dengan bahan limbah keras organik yang selanjutnya adalah menggunakan tempurung kelapa atau batok klopo. Sulawesi Utara adalah yang terkenal dengan produsen kerajinan tempurung kelapa. Tapi sekarang tidak hanya Sulawesi Utara yang dapat memproduksi kerajinan dari tempurung kelapa, melainkan sudah ada daerah yang lain seperti Jogja, Bali, dan Lombok. Salah satu daerah yang terkenal adalah daerah Dukuh Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambi. Itu daerah Yogyakarta. Selain alat tradisional yang digunakan untuk mengeruk bagian luar tempurung, juga ada alat mesin yang menggunakan teknologi tepat guna untuk menghaluskan permukaan tempurung kelapa. Jenis alat yang dimaksud tadi bisa kalian lihat pada gambar di samping. Nah, untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa, bahan yang dibutuhkan adalah tempurung kelapa, lem fok atau lem putih untuk kayu, blister, dan dempul. Alat yang diperlukan adalah amplas dan gergaji. Sedangkan produk kerajinan yang dapat dihasilkan itu antara lain sebagai aksesoris wanita ataupun sebagai perabotan rumah tangga. Untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa itu diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memilih tempurung kelapa yang sudah tua. Cirinya adalah warnanya coklat kehitaman. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita bersihkan serabut kasar dari permukaan tempurung kelapa. Itu kita bisa menggunakan alat pecahan kaca atau peso. Selanjutnya, bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung menggunakan amplas kasar. Setelah amplas kasar, kemudian menggunakan amplas halus. Nah, agar permukaan tempurung itu kok dapat mengkilap, secara cara tradisional kita bisa menggunakan daun kering. Nah, daun kering yang digunakan itu biasanya adalah daun bambu. Kalau tidak, kita bisa langsung mengecat menggunakan cat varnish. Yang terakhir, potong tempurung kelapa tersebut sesuai dengan pola kerajinan yang telah dibuat menggunakan gergaji besi. Ya, anak-anakku sekalian, ini saya kasih evaluasi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Evaluasi yang pertama adalah agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang itu dapat larut, maka cangkang kerang perlu direndam dengan menggunakan larutan A. Larutan natrium soda, B. Larutan baking soda, C. Larutan deterjen, D. Larutan garam. Silakan anak-anak pilih jawaban yang benar. Kalau kalian memperhatikan, pasti bisa. Evaluasi yang kedua, agar sisik ikan bau amisnya itu dapat hilang dan bersih, maka sisik ikan tersebut harus direndam dengan menggunakan air A. Deterjen,
B. Daun sirih, C. Kapur, D. Jeruk. Sudah? Kita lanjut ke materi berikutnya. Kerajinan bahan limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik yang dapat didaur ulang atau dapat digunakan sebagai kerajinan itu adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Yang pertama, kerajinan limbah plastik. Bahan yang dibutuhkan adalah aneka plastik bekas, kemudian cat semprot, dan lem tembak. Alat yang dibutuhkan gunting, lem tembak, cutter, dan solder. Produk yang dapat dihasilkan dari limbah plastik itu bisa berupa aneka perabotan rumah tangga, hiasan interior, vas, tutup lampu, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Sedangkan proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik bisa kalian perhatikan pada gambar. Itu adalah membuat bingkai cermin dengan menggunakan sendok plastik bekas. Yang kedua, kerajinan dari limbah pecahan keramik. Nah, limbah pecahan keramik ini dapat digunakan sebagai kerajinan dengan menggunakan teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah atau menjadi suatu gambar yang indah. Bahan yang dibutuhkan adalah pecahan keramik, lem kuning atau lem fog, mortar atau semen putih. Alat yang dibutuhkan palu, amplas, waslap atau lap, sendok semen, dan karet sandal bekas. Produk kerajinan dari limbah pecahan keramik yang dapat dihasilkan itu kita bisa membuat hiasan gajah, vas bunga, kita bisa buat pensil, ataupun hiasan dinding yang lain. Proses pembuatannya bisa kalian lihat seperti pada gambar. Itu adalah membuat hiasan atau membuat vas bunga dengan pecahan keramik. Selanjutnya, kerajinan dengan bahan dasar limbah pecahan kaca. Pengolahannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan pecahan kaca dalam karung, kemudian dipukul dari luar menggunakan kayu. Ukuran serpihan kaca tidak harus terlalu halus, cukup hingga bongkahan kecil-kecil saja. Yang kedua, siapkan cetakan kaca yang terbuat dari keramik. Kemudian dibakar melebihi suhu bakar kaca atau melebihi suhu lebur kaca. Selanjutnya, lapisi cetakan menggunakan kaulin atau alumina yang dicairkan. Tujuannya adalah agar nanti kaca yang meleleh tidak menempel pada keramik.
Kemudian bakar kaca yang telah dimasukkan dalam cetakan ke dalam tungku keramik. Kemudian dibakar hingga suhu 650 sampai 900 derajat Celcius. Ini tergantung dari tebal tipisnya kaca. Setelah lebur atau setelah sesuai dengan cetakan, kita siapkan tatakan untuk aksesoris. Itu bisa seperti cincin atau kalung. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan limbah pecahan kaca itu adalah pecahan kaca, bisa itu berasal dari botol, toples, lampu, atau kaca cermin. Alat yang dibutuhkan adalah tungku pembakaran, palu, karung, dan mangkok keramik atau cetakan keramik. Produk yang dapat dihasilkan adalah vas bunga, bingkai foto, Kita lanjut evaluasi yang ketiga dari materi yang sudah saya sampaikan, yaitu dalam proses menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah, itu menggunakan teknik A. Zigzag, B. Diagonal, C. Mozaik, D. Duplikasi. Silakan kalian pilih jawaban yang benar. Evaluasi yang keempat, dalam proses pembuatan kerajinan berbahan dasar pecahan kaca, itu diperlukan cetakan yang berasal dari keramik. Agar pada saat kaca meleleh ini tidak menempel pada keramik dan mudah dilepas dari cetakan, maka cetakan harus dilapisi dengan A. Kapur, B. Oli atau minyak pelumas, C. Kaolin, D. Vaselin. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Di sini kita contohkan membuat miniatur kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Nah, dalam proyek atau dalam proses pembuatan kerajinan itu dibutuhkan konsep. Agar nanti kita bisa membuat kerajinan sesuai yang kita harapkan. Nah, konsep yang pertama adalah kita butuh perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu ada dua. Yang pertama, kita membutuhkan identifikasi kebutuhan. Setelah itu, kita membuat ide atau gagasan. Nah, kalau sudah, tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, menyiapkan alat yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah proses pembuatannya. Nah, kalau sudah jadi hasil kerajinan itu tadi, konsep yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan cara menguji karya.
Nah, cara mengujinya adalah hasil karya tadi bisa kalian tanyakan ke beberapa kawan atau guru. Apakah karya itu layak untuk dijadikan sebagai cenderamata atau layak untuk dijual. Selain itu, sudahkah hasil kerajinan itu tadi memperhatikan keselamatan kerja? Ya, kita lanjut ke evaluasi yang terakhir adalah sebelum kita membuat suatu proyek kerajinan yang berasal dari limbah keras, kita harus membuat konsep berikut ini. Kecuali A. Pelaksanaan, B. Evaluasi, C. Modifikasi, D. Gagasan. Silakan dari 5 evaluasi tadi kalian jawab pada link Google Form yang tersedia di bawah video ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.